Saudara, yang dikatakan akan itu belum. Benar? Benar? Akan. Jadi bukannya tetapi kamu menerima, tidak. Tapi Tuhan katakan akan. Jadi saudara harus tahu kalau akan itu belum. Tapi ada artinya dalam firman ini. Apa yang Tuhan katakan akan itu belum. Karena kita disuruh apa dulu sama Tuhan. Di sini dikatakan lagi menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi yang dikatakan akan itu belum. Yang dikatakan menerima kuasa, menerima itu adalah mendapatkan. Caranya mendapatkan apa? Coba kalau kita mau minta, kita mau mendapatkan sesuatu, kita ngapain? Pasti minta. Jadi yang dikatakan Tuhan itu menerima, mendapatkan, artinya kita harus minta. Di Matius 7 ayat 7 dan 8 Tuhan katakan, mintalah, kamu akan diberikan. Cari, kamu akan mendapatkan. Ketuk, Tuhan bilang, pintu akan dibukakan. Jadi yang Tuhan mau kita harus mencari dulu, meminta, mencari dan ketuk pintu Tuhan. Baru kita mendapatkan Roh Kudus turun atas kita. Amin. Jadi kalau akan ini belum, tapi pagi hari ini saudara akan menerima. Ya, jadi menerima itu kita harus minta. Minta itu dengan apa? Dengan berdoa. Ya, dan Tuhan dikatakan di sini kamu akan menjadi saksiku. Saudara, itu yang namanya kuasa dari Tuhan itu mujizat. Ketika saudara katakan engkau sembuh, tuh anak ini sembuh. Kita nggak peduli mau sembuh mau enggak, itu urusan Tuhan. Urusan kita minta, doa, mengucap syukur. Selebihnya itu adalah bagian Tuhan. Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menentukan Pakus untuk menang nanti. Ketika Pakus apa? Meminta. Dengan apa? Dengan berdoa. Nah, saudara di sini dikatakan di Yerusalem. Arti dari Yerusalem itu adalah keluarga. Jadi kita ini akan ada turun Roh Kudus dan kita mendapat kuasa mujizat untuk keluarga kita. Amin. Nomor satu Tuhan bilang Yerusalem, bukan apa-apa, keluarga. Karena kalau keluarga bersatu itu akan kuat. Jadi di gereja juga kuat. Tapi kalau keluarga tidak kuat, kita di gereja juga nggak kuat. Tuhan jelas di sini katakan di Yerusalem. Kita ini akan menjadi saksinya Tuhan di keluarga kita ketika kita meminta doa kepada Yesus. Dan Roh itu turun atas kita, saudara. Dan yang dikatakan Roh Tuhan turun itu atas kita, itu adalah hidup kita, bukan kita lagi. Tetapi Tuhan yang hidup di dalam kita. Jadi kita nggak boleh seenak-enaknya. Karena kita punya Tuhan Yesus, jadi kita menomorsatukan Dia di atas segalanya. Saya percaya ketika Pakus katakan tadi dukung doa, dan waktu dia pulang dia dengar firman ini, pagi buta dia akan meminta kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Perlipat gandaan ini terjadi, dia akan menang. Amin. Karena jika kita di pihak Allah, tidak ada yang dapat melawan kita, tadi kata pujian. Amin. Karena pujian itu kata Tuhan itu bertambah di atas pujian kita. Nah, saudara dikatakan, jadi ingat, kalau Roh Tuhan turun atas kita, berarti hidup kita bukan kita lagi, tetapi Tuhan yang hidup di dalam kita hidup di dalam Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang enggak, ya enggak. Kalau Tuhan bilang iya, ya iya. Amin. Nah, saudara, nanti di rumah baca di Galatia 2 ayat 20 bahwa hidup kita bukan kita lagi. Dan saudara di sini ingat ya, Tuhan katakan akan, itu belum. Tetapi hari ini kita akan menjadi saksi di Yerusalem, yaitu di keluarga kita dan di seluruh Yudea. Arti dari Yudea ini, kita akan menjadi saksi buat saudara-saudara seiman kita. Amin. Saudara-saudara seiman kita mungkin yang rohnya sedang turun, atau mungkin tidak ada hikmat Tuhan, atau mungkin sudah mati hidupnya, ingin
saya putus asa, saya nggak percaya Yesus, saya sudah berbuat ini dan itu tapi tidak ada jawaban. Tetapi Tuhan bilang engkau akan menjadi saksiku sampai di Yudea. Jadi saudara harus ingat bahwa Yudea itu adalah saudara-saudara seiman kita. Nah, Tuhan katakan dan sampai Samaria. Saudara, ini Samaria berbicara orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Kita akan menjadi saksi untuk kepada saudara-saudara yang tidak seiman dengan kita. Kita boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Saya selalu, saudara, kalau di dalam keluarga saya, kalau kami sedang berjalan-jalan dengan anak, cucu dan besan, saya selalu mengatakan, saya selalu menceritakan kebaikan Tuhan. Saya selalu menceritakan mujizat-mujizat yang saya berdoa dan mujizat itu nyata dan ada. Saya ceritakan bahwa ada seseorang anak sakit leukemia, dia sudah 1 tahun terpuruk, tapi ketika papahnya bertobat kembali kepada Tuhan, anak ini dibenarkan, anak ini disembuhkan total, saudara. Amin. Itu yang saya ceritakan kepada keluarga saya yang belum seiman, yang masih dikatakan Samaria. Tapi Tuhan bilang saya akan menjadi saksi Tuhan. Jadi saudara harus katakan kepada diri saudara bahwa saudara harus menjadi saksi Tuhan. Dari mulai Yerusalem keluarga sampai Yudea, saudara-saudara seiman kita, sampai ke Samaria itu bukan seiman kita. Dan Tuhan katakan sampai ujung bumi. Amin. Ujung bumi itu kita nggak tahu ada di mana. Tetapi yang saya dapat ujung bumi itu adalah apa? Kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi kita hidup, kita menjadi saksi Tuhan itu sampai Tuhan datang kedua kalinya, atau sampai kita pulang dipanggil Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, jadi saudara harus tahu Kisah 1 ayat 8 ini, ketika kita meminta kepada Yesus pagi hari ini, saya percaya Roh Tuhan turun atas saudara. Dan hari ini hidup saudara bukan saudara lagi, tetapi Tuhan yang hidup di dalam saudara. Saya percaya apa saja saudara perbuat menjadi berhasil, karena kita adalah saksi-saksinya Yesus. Amin. Nah saudara, bagaimana kita akan menjadi saksinya Tuhan kalau kita tidak mengalami pribadi perjumpaan yang manis dengan Tuhan? Kalau kita tidak melewati proses Tuhan, kita tidak akan bisa bicara. Benar saudara? Nah. Kalau kita mengalami perjumpaan manis dengan Tuhan, kita mengalami proses. Mungkin tadi dibilang kalau kita kekurangan. Kalau saudara kekurangan, ada firman kok di dalam firman Tuhan ini ada. Tuhan bilang apa? Filipi 4 ayat 19, aku mencukupi segala keperluanmu di dalam kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus. Amin. Dan Tuhan katakan di dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan katakan, aku adalah gembala yang baik. Terus kita katakan, takkan kekurangan aku. Amin. Lakukan, katakan ini. Jadi kita gak akan pernah melihat kekurangan. Saya percaya secara waktu kami berdoa di tempat ini, Tuhan katakan bangun. Jelas saya mendengar suara Tuhan. Tuhan saya bilang kalau saya uang sendiri, sepertinya saya nggak ada, karena uang saya dari Tuhan. Tolong ya, fokus ke firman Tuhan, jangan ke anak-anak. Karena saudara kalau tidak fokus kepada firman, saudara pulang tidak dapat apa-apa. Nah saudara, di sini dikatakan bahwa firman Tuhan itu akan digenapi. Saya bilang sama Tuhan, kalau saya itu berkat saya, gaji saya dari Tuhan. Karena saya, maaf saudara, saya nggak pernah minta-minta. Walaupun anak saya uangnya miliar, saya nggak pernah minta. Saya nggak pernah bilang, Kak, saya panggil anak saya Kak, minta mama uang dong buat bantu gereja. No. Saya nggak mau mereka katakan, mana Tuhan mama? Kalau mama minta. Tapi saya akan berdoa. Saya berdoa terus. Saya bilang, jamang mereka Tuhan. Dalam hal mungkin mencukupi saya, kendaraan saya
pelayanan, memang mereka mencukupi saya, mereka support saya. Tapi sampai untuk gereja saya selalu berdoa sama Tuhan, karena saya nggak mau minta-minta. Karena awal waktu saya berjumpa manis dengan Tuhan Yesus, Tuhan katakan tidak ada hidup minta-minta, tetapi berdoa. Amin. Tuhan siapkan kok. Saya nggak mau, Tuhan siapkan. Dan pada waktu mau bangun tempat ini, dari awal kita punya cuma 15 juta ya Pak. Itu juga berkat dari seseorang yang jual rumah. Dia memberikan berkatnya, persepuluhannya untuk gereja-gereja. Kalau saya mau kasih ke sini, saya bisa kasih semuanya Pak, 100 juta. Tapi Tuhan bilang enggak, bagi ke semuanya. Dan saya berdoa, siapa lagi Tuhan yang akan Tuhan kasih uang ini. Banyak saudara yang dibantu. Mungkin ada yang 10 juta, ada yang 16 juta, ada yang 11 juta, ada yang untuk sekolah kuliah anaknya. Saya sedang berdoa, tiba-tiba orang itu telepon saya bilang, oh ini berarti Tuhan yang suruh. Karena dia bertahun-tahun pernah telepon saya dan dia bilang, Bu, tadi malam saya berdoa, tapi saya juga bingung karena dia tahu saya ini nggak kerja, saya ini memang terpuruk pada waktu itu. Jadi dia bilang gini, kayaknya nggak mungkin deh, kok Tuhan minta suruh Ibu Rupi sih bayar sekolah anak saya kuliah 16 juta. Dalam batin saya, ya memang saya nggak punya. Tapi pada waktu dia katakan itu, saya sedang disediakan Tuhan uang untuk dibagikan dari seseorang yang menjual rumah, memberi persepuluhannya. Saya bisa waktu itu kasih ke sini tahun ini. Tapi Tuhan bilang enggak, bagi. Akhirnya bagi, banyak yang dibagi. Dan terakhir di sini mendapatkan 15 juta. Kami berdoa dan puji Tuhan ada sedikit demi sedikit. Saya katakan Tuhan itu bisa kok siapin semuanya. Tapi yang Tuhan mau lihat dulu hati kita. Apakah kita mencintai Dia? Apakah yang dikatakan di dalam gereja kita katakan Tuhan kau saudara, Tuhan kau luar biasa. Tapi hidup kita biasa-biasa aja. Itu Tuhan gak mau saudara. Tuhan mau kita hidup luar biasa. Apa yang saudara kata Tuhan luar biasa, saudara juga harus luar biasa. Karena ada Tuhan yang luar biasa. Saya percaya hari ini Tuhan akan buat aku luar biasa. Saya akan lihat kuasanya. Amin. Saya percaya Tuhan itu tidak tinggal diam. Kalau kita berjalan bersama Dia di pihak kita, pasti kita akan menang. Amin. Dan saudara apa yang terjadi demi sedikit terjadilah. Saya bilang sama suami saya, panggil aja dulu tukang untuk bangun. Puji Tuhan sampai saat ini memang Pak Gembala bilang masih kurang lebih 20 juta. Kebetulan sekali waktu saya berangkat, memang saya cuma sediakan uang setelah sampai selesai semua ini. Saya pergi, Tuhan kasih bonus saya jalan-jalan dengan anak-anak. Dan saya pulang, saya bilang Tuhan, saya percaya bom akan disediakan. 20 juta itu kecil buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena tadi saya dengar pakus itu lebih dari 500 ya. Berarti mungkin 3M ya Pak ya. Saya percaya 3M itu Tuhan sediakan, apalagi 20 juta saudara. Amin. Tuhan bilang berilah waktu di dalam kekurangan. Saudara ingat waktu janda itu memberikan uang, orang kaya memberikan uang. Tuhan gak lihat yang kaya, tapi Tuhan lihat yang janda miskin, yang di dalam keadaan kita kekurangan. Saudara, saya juga melihat hidup saya, Tuhan cukupkan. Ketika uang ini tinggal 1.000, tinggal 2.000, Tuhan kirim lagi. Tuhan kirim lagi, api Tuhan kirim lagi. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, pagi hari ini kita akan menerima kuasa Roh Kudus dan kita akan menjangkau jiwa-jiwa. Nah, setelah kita menerima kuasa dan pergi menjangkau jiwa-jiwa, saudara mungkin tanya, apa yang harus kita lakukan? Betul? Apa yang kita harus lakukan kalau kita mau menerima kuasa mujizat menjangkau jiwa-jiwa? Mau tahu saudara? Yang pertama adalah di hidup kita ada doa, ujian, dan penyembahan. Amin. Ini yang saya lakukan. Kenapa saya mengatakan bahwa Roh Kudus bicara ini? Roh Kudus, saudara, saya dari 3 minggu ini waktu Bapak Gembala bilang saya harus bawa firman di sini, terus terang saudara, setelah saya menerima SMS, menerima kuasa